kiranya Engkaulah yang mencurahkan kami kepada kami Roh-Mu yang kudus untuk mengerti firman-Mu. Ya Tuhan, Roh-Mu lah yang membimbing kami untuk mengamalkan firman-Mu. Amin. Kita akan mendengarkan pembacaan Alkitab dari 1 Petrus 3 ayat 13 hingga ayat 22 tentang menderita dengan sabar. Demikian bunyinya. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang menfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, Ia yang benar untuk orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut Roh. Dan di dalam Roh itu juga Ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah. Ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah, setelah Ia naik ke surga sesudah segala malaikat, kuasa dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya.
Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang telah dibacakan dalam ibadah kita tadi berbicara tentang menderita dengan sabar, supaya kita rajin berbuat baik, karena itu adalah buah iman, supaya jemaat mengerti bahwa iman harus dinyatakan dengan perbuatan baik dan termotivasi untuk senantiasa berbuat kebaikan. Saudara-saudara, apabila kita melihat nats ini, bahwa surat 1 Petrus dialamatkan kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus. Penerima surat yang pertama dari Rasul Petrus ini tersebar di jemaat-jemaat yang saya sebutkan tadi, yaitu jemaat-jemaat yang mengalami penderitaan dan penganiayaan akibat ada kecemburuan dan kebencian dari pihak penguasa kerajaan Romawi, kekaisaran Romawi lebih tepatnya. Waktu itu Kaisar Romawi sudah mendeklarasikan dirinya sebagai dewa, sebagai Tuhan. Karena perjanjian baru ini ditulis dalam bahasa Yunani, sudah sempat ada deklarasi dari Kaisar Romawi yang mengatakan, akulah Tuhan. Ego eimi ho theos. Itulah dalam bahasa asli perjanjian baru, dalam bahasa Yunani. Ego eimi ho theos. Saya adalah Tuhan. Dan maksudnya ialah dia, kaisar itu, sebagai manusia mempertuhankan diri sendiri. Dia menganggap dirinya Tuhan, padahal sebenarnya bukan Tuhan. Sehingga pada waktu jemaat mula-mula berdiri, antara lain di jemaat-jemaat yang menerima surat Rasul Petrus tadi, jemaat Pontus, Galatia, jemaat Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia, bergemalah di jemaat-jemaat itu sesuatu yang berbeda dari apa yang dideklarasikan oleh Kaisar Romawi, antara lain Nero dan Kaisar Domitianus dan lain-lain, yaitu apa yang tertulis dalam Filipi 3 ayat 10 sampai 11 yang mengatakan, supaya semua lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Yesus Kristus adalah Tuhan. Tadi pernyataan Kaisar mengatakan, aku adalah Tuhan. Ini kok berbeda. Yesus Kristus adalah Tuhan. Filipi 2 ayat 10 sampai 11, supaya segala lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan.
Setelah kedengaran ini ke telinga Kaisar Romawi, siapa Tuhan tandingan katanya? Kan aku Tuhan, masa ada lagi yang lain Tuhan? Disuruhlah para serdadu untuk menangkap, menganiaya, mengejar-ngejar orang-orang yang mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, yaitu jemaat-jemaat mula-mula. Makanya terjadi pembunuhan terhadap anggota-anggota jemaat mula-mula, penganiayaan, dan mereka menjadi gereja di bawah tanah, underground church. Antara lain mereka beribadah di katakom, yaitu ruangan di bawah tanah bekas kuburan-kuburan sebelumnya, supaya jangan kelihatan oleh militer-militer kekaisaran. Malah ada dari antara mereka yang ditangkap dan disuruh berdiri di Koloseo, yaitu bangunan seperti berada di dalam stadion, tetapi punya kolong dan ada pintu masuk ke bawah ke kolong. Dan orang Kristen ditempatkan ke tengah lapangan stadion itu, bangsawan-bangsawan, kaisar-kaisar Romawi di tribun menonton. Maka petugas menanya orang Kristen tersebut, mau menyangkal Kristus sebagai Tuhan sehingga kau hidup, atau tetap mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan dan kau akan berhadapan dengan singa. Jadi orang Kristen itu kebetulan bertahan di dalam imannya. Hidup atau mati saya tetap mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, katanya. Maka petugas itu membuka pintu antara kolong dengan lapangan, keluarlah seekor singa diadu dengan orang Kristen itu. Dan banyak orang Kristen yang beradu dengan singa itu kehilangan nyawa demi iman kepada Kristus. Itulah makanya nats ini kalau kita baca dalam Alkitab dibuat judulnya mulai ayat 13 sampai 22, menderita dengan sabar. Jadi siapa yang tabah di dalam penderitaan, itulah yang memperoleh kehidupan yang kekal dari Tuhan Yesus Kristus. Makanya dikatakan sekalipun kita menderita karena berbuat baik, itulah yang lebih baik dan berkenan di hadapan Tuhan. Secara khusus di ayat 14 dikatakan, sekalipun kamu harus menderita karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Bagaimana masuk ini ke dalam logika manusia? Menderita tetapi berbahagia. Sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Ini sebuah paradoks yang bertentangan. Kalau sudah menderita ya pasti tidak berbahagia, kan begitu. Tetapi ini justru siapa yang menderita karena kebenaran, itulah di hadapan Tuhan orang yang berbahagia. Berbeda dengan pengertian duniawi. Kalau duniawi, siapa yang senang, siapa yang
tidak tidak mengalami penderitaan, itulah yang bahagia. Tetapi di sini lain. Bahasa manusia berbeda dengan bahasa surgawi, karena ini adalah bahasa surgawi. Ini adalah heavenly words, bukan earthly words. Ini bahasa surgawi yang menderita karena kebenaran, itulah yang berbahagia. Dan malah disebut dalam ayat 17, sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Ayat 17 ini sangat menarik, karena dari sini tercermin ada dua macam penderitaan dari ayat 17 ini. Yang pertama, menderita karena berbuat baik. Yang kedua, menderita karena berbuat jahat. Di golongan yang manakah kita, saudara-saudara? Yang pertama itu menderita karena berbuat baik, atau yang kedua yang menderita karena berbuat jahat? Yang nomor berapa kita? Belum ada yang, berarti golongan ketiga nanti ya, abu-abu ya. Lebih baik menderita karena berbuat baik. Itu adalah karakteristik orang-orang beriman. Makanya tema dan bahan khotbah yang ditugaskan untuk saya oleh majelis jemaat melalui suratnya, rajin berbuat baik adalah buah iman. Maksudnya tidak dipersoalkan di sini apakah perbuatan baik itu menyenangkan kehidupan kita atau menyusahkan kehidupan kita. Ada orang yang tidak mau menderita karena berbuat baik, karena disangkanya penderitaan karena berbuat jahat. Ada orang yang selalu mengatakan kesenangan, kenikmatan hidup, kesuksesan hiduplah puncak segalanya. Kalau berbuat baik ya senang, kata orang itu. Sepanjang kita senang dalam perbuatan baik itu, itulah puncak segalanya. Tetapi ada orang yang mengatakan bahwa sekalipun saya menderita, saya harus berbuat baik. Ada orang yang egois, yang individualistis, tidak mau berkorban demi sesama manusia. Dia hanya memikirkan dirinya sendiri. Dia menganut faham egosentrisme. Hanya egonya yang penting, hanya dirinya. Biarlah orang lain tidak kebagian roti, asalkan saya kebagian roti. Bahkan orang lain, roti dari orang lain juga bagi saya. Biarlah orang lain tidak punya roti untuk dimakan. Ada sebuah buku saya baca dari karangan Michael Green. Mungkin saudara-saudara sudah pernah baca itu, karena beliau adalah pengkhotbah yang terkenal zaman ini, Michael Green. Dia dalam buku itu menceritakan tentang satu unit pesawat mini, di mana di dalam pesawat tersebut hanya ada 4 seat. Kalau kita kan banyak seat, ini termasuk lebih banyak lagi di luar dinding.
Tapi di dalam pesawat mini tersebut hanya ada 4 seat. Sewaktu pesawat itu terbang, pilot penerbang tersebut menemukan mesinnya rusak. Padahal karena pesawat mini mesinnya hanya tunggal, mesin tunggal. Dia mencoba memperbaiki mesin, tidak berhasil. Akhirnya dia berkesimpulan pesawat ini sebentar lagi akan jatuh. Dia mengumumkan kepada penumpang lainnya, karena 4 seat berarti 1 seat untuk penerbang, 3 seat untuk penumpang. Saudara-saudara, mesin pesawat kita rusak. Saya sudah berupaya memperbaikinya tapi tidak ada hasil. Sebentar lagi pesawat kita akan menukik tajam dan jatuh. Namun kita masih mempunyai kemungkinan untuk survive, untuk hidup, yaitu dengan menjatuhkan diri kita dengan memakai parasut. Karena ada di sini parasut. Sayang, jumlah parasut di pesawat kita ini hanya 3, sedangkan manusia kita sekarang adalah 4, sehingga 1 orang harus rela tanpa parasut, yaitu mati. Dan pilot itu langsung mengatakan, bagi saya 1 parasut karena saya masih muda. Istri saya di rumah masih muda menantikan saya. Anak kami pun masih 2 orang kecil-kecil. Saya dibutuhkan keluarga saya. Maka dia mengambil 1 parasut, terjun, selamat. Penumpang kedua juga mengatakan, bagi saya 1 parasut karena sayalah satu-satunya di daerah ini ahli teknologi informasi yang canggih. Tanpa saya, maka semua peralatan teknologi yang canggih di daerah ini akan terbuang sia-sia. Maka saya dibutuhkan oleh masyarakat sekitar sini. Dia mengambil 1 parasut, terjun. Dan berapa lagi tinggal parasut? 1. Tapi 2 orang, 2 manusia, 1 parasut. Orang yang ketiga, penumpang yang ketiga kebetulan seorang pendeta pensiun. Nah, kalau pendeta pensiun 65 biasanya. Saya baru 60 tahun ini. Jadi 5 tahun lagi saya pendeta pensiun emeritus. Dan penumpang keempat adalah seorang remaja pramuka. Remaja. Jadi pendeta pensiun itu mengatakan kepada remaja pramuka, ambillah nak, kaulah yang mempunyai parasut itu, memakai parasut itu biar kau hidup, karena kau masih mempunyai masa depan yang panjang. Sedangkan saya sudah pensiun. Sudah banyak makan asam garam, biarlah saya yang mati. Datang remaja pramuka itu menjawab, relax referen, katanya. Referen maksudnya pendeta, relax, santai saja pendeta. Kenapa santai, katanya? Karena parasut yang diambil oleh ahli teknologi informasi yang congkak tadi sebenarnya bukan parasut, melainkan rangsel pramuka saya, katanya. Ternyata saudara-saudara, ahli teknologi informasi tadi dalam kesombongannya dia grogi. Memang orang sombong kesombongan kembar dengan grogi. Orang sombong sering grogi, ya. Dia tidak, orang yang sombong, orang yang grogi, dia tidak bisa membedakan mana parasut, mana rangsel pramuka. Biasanya orang-orang yang sombong dan mau hanya egoisme, egosentrisme, individualisme,
hanya mementingkan diri sendiri, sulit membedakan mana jalan menuju kehidupan, mana jalan menuju kematian. Cuma sedikit dulu catatan saya, waktu saya pernah berkhutbah dalam sebuah KKR di kota Bangalore, India, saya ambil juga ilustrasi ini. Waktu saya mengatakan tadi, orang yang sombong tadi sebenarnya bukan mengambil parasut tapi rangsel pramuka, berarti mati. Orang jemaat India tersebut langsung sedih dan ada yang menangisi kematian seseorang kan. Tapi di jemaat ini malah ketawa semua tadi ya. Tapi maaf, bukan mau menyalahkan. Itu sebuah fenomena kehidupan sekarang sebenarnya, menertawai kematian orang lain ya. Kebetulan saya bergembira pada malam hari ini, baru sekali ini saya memimpin ibadah di GKI, bukan hanya GKI Kebayoran Baru, di GKI, karena saya baru 1,5 tahun yang lalu pindah dari Tarutung menjadi pendeta HKBP Resort Rawamangun. Kalau di Tarutung juga saya ceritakan ini, nangis juga mereka ya, sedih ya katanya. Oleh karena itu saudara-saudara, marilah kita melihat dulu bagaimana pesan Nats ini. Lebih baik menderita karena berbuat baik. Sebenarnya pendeta pensiun dalam pesawat tadi sudah bersedia menderita, bahkan menderita kematian untuk kehidupan bagi si remaja pramuka. Tetapi ternyata dia juga masih kebagian parasut asli dan masih hidup. Demikianlah kita saudara-saudara, marilah kita berbuat baik dalam arti mengorbankan kepentingan kita, kerelaan berkorban, itu berbuatan baik. Jangan hanya meninjau dari segi manfaat, pragmatisme, tetapi menjadi orang Kristen adalah menjadi pengikut Kristus, yaitu rela seperti Yesus Kristus mengorbankan nyawanya di kayu salib demi memberikan kehidupan kepada kita. Oleh karena itu dibutuhkan sebuah komitmen yang teguh terhadap iman, karena tidak mampu seseorang manusia berbuat baik tanpa pertolongan Allah. Sebaik-baik manusia di dunia ini kalau hanya mengandalkan kemampuannya, maka itu akan bersifat sementara, tidak kekal. Karena kalau hanya berbuat baik tanpa buah iman, itu tidak berbeda dari perbuatan baik komunitas penodong. Penodong juga punya komunitas. Penodong Blok M, penodong Lapangan Banteng dulu, penodong punya komunitas. Kalau satu orang sukses menodong, besoknya ditraktir semua makan bubur ayam, ya, semua anggota komunitas. Baik mereka kepada sesama manusia, tidak mau makan sendiri ya.
Kalau hanya begitu, ya tidak bedanya kita berbuat baik. Kalau hanya mengandalkan kekuatan manusia, kemampuan kita. Tetapi hendaknya perbuatan baik kita kepada sesama manusia menjadi buah iman, yaitu karena Tuhan Yesus sudah berbuat baik kepada saya, maka saya membuahkan perbuatan baiknya itu melalui buah iman, yaitu berbuat baik kepada sesama manusia. Makanya ada di dalam ayat dalam Perjanjian Baru ada satu ayat yang sangat menarik bagi saya, yaitu ada perbuatan baik tapi dosa. Di mana itu tertulis? Kalau ada yang bisa menemukan itu nanti, waktu di salam saya di pintu sana, tolong kasih tahu. Tidak semua perbuatan baik bukan dosa. Ada perbuatan baik yang dosa. Tetapi karena apa menjadi dosa? Karena perbuatan baik itu tidak berdasarkan iman. Tidak berdasarkan iman. Oleh karena itu yang menjadi titik berangkat dari kita berbuat baik adalah iman kepada Yesus. Itulah yang menggerakkan kita, memotivasi kita berbuat baik. Kemudian Tuhan Yesus mengajar kita untuk hidup jujur. Ini bukan retorika. Karena apa? Karena dia sendiri adalah sosok yang jujur. Dia diutus oleh Allah Bapa dari surga ke dunia ini untuk menyelamatkan kita manusia. Buktinya, sejak perjanjian lama, sejumlah nabi sudah menubuatkan bahwa Yesus Kristus akan turun dari surga sebagai Allah anak untuk menderita demi memikul dosa-dosa kita. Kita lihat Yesaya 53, karena perbuatan kita, karena dosa-dosa kita, dia disiksa. Yesaya 53. Dan masih banyak lagi. Dan dia melaksanakan, dia datang dalam diri Yesus Kristus yang lahir di Bethlehem, dan dia melaksanakan amanat itu dalam kejujuran. Tidak ada taktik-taktik dan strategi-strategi untuk menghindar dari penderitaan itu. Maka salah satu modal kita di sini adalah kita menguduskan Kristus dalam kehidupan kita. Siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawaban dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Dalam ayat 15, bersedia memberikan pertanggungan jawab, yaitu dalam kejujuran. Mana ada pertanggungjawaban yang tidak jujur lolos? Biarpun dalam hukum ekonomi, biarpun dalam ilmu akuntansi, segala pertanggungjawaban berarti kejujuran. Makanya diminta dalam ayat 15 ini pertanggungan jawab kita kepada Tuhan dan kepada sesama manusia, supaya kita melaksanakan amanat Tuhan Yesus Kristus memberitakan Injil kepada semua makhluk di dalam keikhlasan dan kejujuran, tanpa neko-neko.
untuk zaman ini saya rasa tema-tema kejujuran harus menjadi tema-tema utama khotbah-khotbah minggu di setiap gereja. Karena semakin banyak orang yang tidak jujur, semakin banyak orang yang pindah alamat ke Cipinang karena ketidakjujuran. Kebetulan saya tinggal di rumah dinas di Kelurahan Cipinang. Jadi banyak bertambah tetangga saya di sana. Karena ketidakjujuran. Retorikanya baik, tidak ada yang kurang. Tetapi tiba pada sebuah keikhlasan dan kejujuran, dia sulit untuk melaksanakannya. Dalam kehidupan sehari-hari pun, kalau semua orang hidup jujur, maka sebuah komunitas masyarakat di sebuah tempat akan mengalami kebahagiaan. Ada seorang bapak gereja abad ke-16 mengatakan, kalau setiap penghuni rumah menyapu halaman rumahnya dengan bersih, maka seluruh kota akan bersih, akan teratur. Oleh karena itu dituntut dari setiap individu pertanggungan jawab di hadapan Tuhan. Tuhan mengetahui, melihat apa yang tidak bisa dilihat oleh manusia. Tuhan mampu melihat hati nurani kita, apa yang di dalam hati kita. Kalau saya tidak mampu, walaupun saya di mimbar ini melihat bapak-bapak, ibu-ibu, saya tidak mampu melihat apa yang di dalam hati bapak-bapak, ibu-ibu, karena terbatas kompetensi saya. Tetapi kita harus melihat kenyataan bahwa Tuhan Allah melihat segalanya. Kita tidak bisa menyembunyikan sesuatu apapun yang kecil. Mungkin saya tutup khotbah saya ini dengan sebuah kisah tentang seorang pendeta yang pintar berkhotbah di jemaatnya. Kembali ke pendeta juga, karena saya seorang pendeta. Kalau ada seorang akuntan, pasti banyak cerita tentang akuntan, kan begitu. Ada seorang pendeta berkhotbah di jemaatnya tentang kejujuran. Begitu berapi-api khotbah. Semua warga jemaat mendengarnya dengan apresiatif, dengan tertegun dan bersemangat. Besoknya dia, hari Senin pagi, dia pergi ke pusat kota dengan menumpang bis. Ongkos bis 2 euro jauh dekat. Tapi dia masuk dari pintu ke supir, diberikan uang 10 euro karena enggak ada lembaran 1 euro 2 lembar. Jadi yang ada hanya lembaran 10 euro dengan maksud kembaliannya 8 euro. Tetapi supir itu mengembalikan bukan 8 euro, melainkan 1000 euro. Dan berarti kira-kira 15 juta rupiah. Dia duduk di bis, terus berdoa dia, syukur ya Tuhan, baru saja hambamu keluar rumah, sudah engkau berikan berkatmu 998 euro, kira-kira kurang lebih 14 juta. Bayangkan kalau besok pagi kita naik bis terus langsung dapat 14 juta, kan berkat itu ya.
Sebentar lagi datang bisikan Roh Kudus. Itu bukan berkat Tuhan, melainkan kesilapan supir. Oh iya, kesilapan supir. Dan saya baru kali ini saya menonton. Dulu saya ganteng, tapi sekarang sudah apa? Dan sebentar lagi dia memperoleh bisikan lagi, bisikan iblis. Jangan kembalikan itu, karena itu benar-benar berkat Tuhan katanya, bukan kesilapan supir. Memang iblis sering lebih pandai dari kita berfirman Tuhan. Jadi berperanglah di dalam hati nuraninya antara kesilapan supir berkat Allah, kesilapan supir berkat Allah, kesilapan supir berkat Allah. Menanglah berkat Allah. Dia beranjak dari bangkunya, tempat duduknya menuju supir. Ini Pak supirku, kembalikan ini, karena kau silap, ada kesilapanmu. Seharusnya 8 euro kau kasih kepada saya 1.000 euro, banyak sekali ini. Datang supir itu mengatakan, tidak ada kesilapan saya, Pak. Jadi apa yang terjadi? Oh, kemarin Bapak pendeta berkhotbah di jemaat Bapak, saya juga hadir di situ. Khotbah Bapak berapi-api tentang kejujuran. Sejak Bapak tadi saya lihat mau masuk bis saya katakan dalam hati saya coba dulu pendeta ini. Apakah khotbahnya sesuai dengan perangainya, katanya. Ternyata sesuai. Jadi itulah, nggak usah lagi Pak kasih kepada saya itu, persembahan syukur saya lah itu kepada hamba Tuhan, katanya. Jadi dikantongi juga memang kan. Itulah saudara-saudara, melakukan kejujuran bukan tanpa tantangan, tetapi melalui pergumulan. Karena kita masih berada di dunia, bisikan-bisikan dari si manis, bisnis, bisikan si manis, itu sangat membuat kita terlena dan terkadang melupakan firman Tuhan. Tetapi syukurlah pendeta tadi dalam cerita itu menang, karena dia mau menerima Roh Kudus. Dan saudara-saudara, marilah kita menjadi warga jemaat yang reliable, terpercaya. Dalam bahasa Jerman disebut Vertrauen. Vertrauen itu manusia terpercaya, dipercayai oleh Tuhan kita. Dan apabila kita menjadi makhluk yang dipercayai oleh Tuhan, reliable, dapat terpercaya, maka kita akan menjadi berkat bagi sesama manusia, kemuliaan bagi Tuhan Allah. Amin.